Sebagai seorang fotografer Betul. ada tidak pernah berada di satu titik yang kayaknya saya bukan terpanggil nih di fotografer. Itu kalau bahasa Jawanya, guru itu digugu dan ditiru. Digugu tuh dipercaya dan diikutin. Iya. Nah kalau enggak... Yo, what's up? Jumpa lagi bersama saya John Yewen dan juga... Yes sir, you already know. Oke. Ada sayang ada? Ada nih. Oke, baik. Oh, di belakang, iya. So, Randy, kita hari ini sudah masuk episode yang cukup jauh ya. Wih, sangat. Dan bintang tamu kali ini memang, ini yang orang bilang memang Tuhan pu orang. Orang bilang saya harus angkat oven ke kencing ini mulut bisa omong. Iya, tapi pasti kau harus ngomong. siap. Karena ini orang ini penting. Orang ini hadir bisa merubah saya pu hidup dan juga bro pu hidup. Amin. Mudah-mudahan ya. Bukan menurut Panggil sudah, panggil kakak dia. kakak yang panggil satu. Wah, panggil sudah ini kalau ini kakak sih bantu dengan profil dan lain-lain. Panggil sudah. Kakak panggil. Panggil sudah. Kakak yang panggil saya. Kakak Bang, saya. bro. Masyarakat semua kayak gitu. Tidak, maksudku kemarin kau tinggal dan saya, hari ini saya lagi. Berarti kau tidak kerja, kau makan gaji buta. Tidak boleh makan gaji Kakak saya yang buta. panggil satu. Ini Kakak panggil satu. ini mau lebaran ini, coba kau yang panggil sudah. Kakak jangan begitu. Kakak panggil juga. Ya, kita panggil sang maestro dan juga legenda Indonesia. Bukan timnas ya, bukan pemain bola. Pokoknya nanti kamu pasti bakal tahu siapa dia. Kita panggil saja Babe Darwis Triadi. Kau sorong. Babe di tengah. Wah, gua dipepet. Ya, nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, Babe sehat. Sehat. Puji Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan, amin ya. Hari ini kita berjumpa di Bali. Iya. Babe, saya John ini. Iya, John. Randy Bapak. Randy? Iya, Oke. Randy. Kayak Ya. anak gua namanya Randy. Iya. Mudah-mudahan Kayak ya. anak gua juga kalau gitu dong. Mudah-mudahan kepintarannya bisa turun ke Randy ya. Oh, sudah pintar Amin, kelihatannya. Oh, Babe belum tahu ya. Sebentar Babe, hancurnya sebentar. Tapi mungkin banyak orang yang belum tahu Babe pun nama lengkap toh. Mungkin Babe bisa kenalkan dulu ke teman-teman yang saat ini menonton di Pace Entertainment. Oh, oke. Halo. Nama saya komplitnya sebetulnya panjang. Andreas Jarod Darwis Triadi. Nah, lo panjang nggak? Panjang Jadi sekali. Andreas sama Jarodnya jarang saya gunakan. Jadi namanya Darwis Triadi orang lebih mudah gitu. Andreas itu nama baptis saya. Siap. Jarod itu nama tambahan dari orang tua gitu loh. Jadi dulu orang Jawa kan biasanya 3 nama. Ya. Iya. Apa gitu loh. Jadi, nah gue ini cuman akhirnya cuma 2 aja yang dipakai gitu. Yang Darwis saja sama Triadi. Darwis Triadi, iya. Jarod sama Andreasnya itu. Enggak, dari Jarod enggak dipakai. Oh iya, Ya tapi kalau di umum di orang-orang Jawa ya pada tahu sih kan Jarod Darwis Triadi. Randy, kau ada nama baptis tidak? Ada. Apa? Sukri Meka. Oh, itu siapa yang baptis kau? Pastor yang baptis itu air kering langsung itu. Bukan. Gelombang kincang. Apa itu? Kayak tsunami itu. Oh iya. Oh. Dong pakai itu yang baptis kau. Iya, pas dong apa namanya? Baptis. 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 Pokoknya itu sudah. Gelombang kincang, bola balik. Baptis. Tahu baptis toh? Nah, itu dah. Iya. Tapi memang hampir nama-nama orang Kristen tuh pasti panjang-panjang. Ya, ya. Cuma orang tua kan tidak tahu, kita tuh kadang sulit di ujian nasional. Ah. Kalau anak nama pendek kan habis nama fokus soal, kita habis nama iya. fokus nama lagi ya kan. Fokus nama-nama sampai akhirnya waktu ujian habis. Iya. Teman-teman yang nama-nama Jawa macam Wahyu gitu enak. Kumpul jawaban, kita kumpul nama saja. Tapi yang saya dapat di Wikipedia ini mudah-mudahan tidak salah ya. Andreas Darwis Triadi lahir 15 Oktober 1954. Bukan, Berarti 74, 84. Siapa yang bikin Google? Anda salah ya. Koreksi diri ya. Ini dia bilang 1954. 54. 10 tahun setelah Indonesia merdeka, Bapak lahir. Berarti Bapak punya jiwa ini juga ada beban negara ya. Ya, usia kan cuma angka. Iya, benar. Itu. Tapi dari beberapa Randy, apa yang gue mau bicara? Maksudnya gue tinggal tetap terus. Pokoknya masyarakat semua kasih kakak. Wah, Nanti jangan. kita ambil di sudut. Tapi ada beberapa buku yang saya lihat dari beberapa media juga ada Street Lighting 2011, terus ada Ya. Kembang Setaman.
Kira-kira dari buku pertama yang dibuat itu buku apa? Sebetulnya saya pertama buat lebih ke teori ya, secret lighting. Secret lighting itu sebetulnya sederhana aja. Fotografi itu kan cahaya ya. Iya. Jadi pada saat itu saya nemukan beberapa formula mengenai teknis, ya saya buatin buku supaya kawan-kawan lebih mudah bisa mengaplikasikan kalau dia terjun ke fotografi, dan sudah banyak juga saya rasa banyak kawan-kawan yang menggunakan teknik itu, dan saya cukup senang juga pada akhirnya gitu. Karena kadang-kadang kan belajar teknik fotografi lighting itu kalau nggak pas ya kadang-kadang kita jadi kurang bagus juga hasilnya. Nah disitulah sebetulnya teori-teori yang saya buat di dalam buku Secret Lighting itu sebetulnya bukan teori yang saya baca, tapi dari pengalaman saya yang saya aplikasikan situ. Aplikasikan ke buku? Ke buku ya. Karena banyak sekali teori-teori fotografi yang saya pelajarin, walaupun itu yang buat bule, banyak salahnya menurut saya gitu loh. Setelah diaplikasikan kok begini gitu, akhirnya saya coba riset sendiri, latihan sendiri, eksplor sendiri, sampai saya buat bukunya itu supaya bisa dibaca, dilihat, dan dipraktekkan teman-teman. Gitu. Siap. Ini pasti menarik karena teman-teman tadi kan tidak tahu, dong pasti bingung nih. Siapa nih yang kita undang? Mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak tahu gunakan media sosial, pasti tidak tahu. Apalagi yang mungkin lahir-lahir zaman-zaman now ya, pasti tidak tahu siapa nih Babe yang kita undang. Jadi Babe ini adalah seorang fotografer profesional, punya banyak buku, kayaknya juga pernah main film juga. Oh, film. Itu kesasar kalau dibilang. Iya. Tapi mungkin pertanyaan sederhana saja buat Babe. Kenapa suka dengan fotografer, kan bisa yang lain gitu? Ya. Sebetulnya gini, pada saat dulu saya masih di pilot ya, di pilot, saya ngalamin dua hal di mana menjadi tertarik ke fotografi ya. Pertama, pada saat itu saya ngelihat sendiri ada fotografer yang motret. Kebetulan saya kerja di charter flight ya. Jadi waktu saya kerja nganterin penumpang, saya nunggu ya di pulau Seribu sana ada pulau panjang tuh, ada airstream, ada landasan pesawat kecil. Saya ngeliat ada orang motret gitu loh, fotografer bule sih. Saya lihat asik juga motret gitu loh. Yang kedua saya ngeliat waktu pas saya ke Bali. Dulu kan rute saya tuh Bali Dili kan rutenya. Iya, zamannya masih konflik dulu ya. Iya. Jadi nah seringnya tinggal di Bali karena standby. Beberapa kali ngeliat orang motret di Kuta. Wah, zaman dulu Kuta masih nggak seramai sekarang kan. Asik juga. Nah di situ aja keinginannya. Lama-lama begitu saya berpikir saya keluar dari pilot, nggak tahu ya, keluar itu mungkin karena jalan hidup ya. Tiba-tiba tak gitu. Ya itu memang udah arah hidup kita lah. Tiba-tiba kita berubah, dan pada saat berubah saya jadi fotografer, disitulah saya betul-betul berniat, gua nggak mau rubah profesi lagi, udah ini yang terakhir lah, gitu. Jadi hidup saya dua kali, sekali jadi sekali jadi pilot, sekali jadi fotografer gitu. Berarti tahun berapa tuh Babe? Sejak tahun berapa tuh mulai? Tahun 79 keluar. Pokoknya sudah lahir? Weh, belum. Belum ya, sama saya juga belum. Belum ada jadi. Kita belum dalam urusan keluarga juga belum itu. Itu orang tua juga kayaknya belum juga itu. Iya. Saya bapak waktu itu mama baru hamil dia 3 bulan kapan. Jadi belum ada perencanaan terlalu lama ya. Tapi maksudnya itu pilot. Kasih gaji bagus dong. Ya. Maksudnya kenapa harus memilih fotografer? Dan saya baca tuh dibayar waktu itu satu foto tuh hanya 50.000. Ya. Maksudnya gila dong. Betul. Anda meninggalkan uang yang jelas-jelas, uang yang bagus pada waktu itu kok untuk 50.000 tidak layak ini? Saya kalau ditanya sebetulnya saya juga bingung sendiri. Iya, maksudnya. Tapi pada saat itu nggak tahu gimana, ada satu hal yang memang membuat pikiran saya tuh berubah drastis. Orang tua gua aja pada marah, nggak suka, lu gila lu mau jadi tukang foto. Ngapain, ntar lu jalan-jalan naik sepeda foto gitu. Nah saya bilang waktu itu, enggak, fotografer tuh nanti
bisa kita hormatin kayak lawyer, kayak dokter, kayak ini. Tapi bapak saya bilang, itu mengarang lu aja, tukang foto itu tukang foto gitu. Nah disitulah saya mulai belajar bagaimana menjadi seorang fotografer, tapi orang respect. Orang hormat. Persis. Iya. Disitulah gue belajar. Saya mulai belajar caranya bagaimana menampilkan diri, bagaimana berkomunikasi. Ya sekarang orang selalu bilang kan entrepreneurship, leadership. Iya. Baru tahu gue, padahal dulu gue udah kerjain gitu. Tapi belum tahu istilahnya ya. Belum tahu istilahnya. Ya masih kayak begitu. Nah, sebetulnya yang paling dari secara keseluruhan tuh ilmu komunikasi yang harus kita jalankan. Selain hanya teori, kalau teori menurut saya ya gampang lah dipelajarin teori itu apalagi sekarang gitu. Tapi hal-hal yang non teknis itulah yang sebetulnya memang harus dipunyai. Selain buat saya profesi adalah komitmen. Itu dia yang seperti itu. Objek pertama yang difoto, maksudnya kan sekarang mungkin fokus ke people, ke orang Ya, gitu ya, kan. ya. Kira-kira dulu tuh kan pasti banyak tuh. Kira-kira yang menjadi objek pertama waktu pertama kali Babe perempuan. Iya, jadi saya dulu Dia gini. nama siapa? Maksudnya kalau ada nama mungkin sebut saja. Dia siapa tahu mungkin dia masih ingat Babe kan dia bilang, aduh suamiku lihat ada- orang yang pernah foto aku. Model yang pertama kali saya foto tuh model serentak sih, beberapa model yang udah senior sekarang beberapa udah nggak ada sih, kayak Sumi Hakim, Titi Kadarsi udah nggak ada kan, semuanya udah almarhumah ya. Dan pada saat itu sebetulnya saya pikir saya pengen motret khusus perempuan, nggak mau motret lagi, nggak mau motret apa. Dan itu saya pelajarin, bukan hanya teknisnya aja. Kalau teknis mungkin pada saat itu sambil belajar, tapi yang non teknisnya bagaimana kalau seorang perempuan itu begitu difoto dia bisa yakin kalau dia bagus. Kita berikan input positif. Itu yang gue belajarin waktu itu. Saya coba belajarin gimana caranya berkomunikasi, memberikan input positif. Dan pada akhirnya saya tahu bahwa pada saat itu yang saya pelajarin itu coba berinteraksi, menjalankan segala sesuatu dengan positif energi. Karena coba contohnya, muka gue kan serem. Betul. Kalau ketemu gue udah gue merengut aja orang takut. Tapi dengan cara gue coba bisa berkomunikasi, terus positive thinking, terus buntutnya juga mengelola energi positif, semua jadi asik. Motret anak kecil misalnya mereka nggak, dia senang aja. Nah itu yang sebetulnya penting. Dan itu sebetulnya pada akhirnya yang dipunyai harus dipunyai seorang fotografer. Selain ini positif ya, kalau enggak kan misalnya, waduh ini model nih nanti gue suruh buka ini udah negatif Iya kan, benar. nggak boleh. Mungkin Nggak attitude ya. boleh. Attitude. Luar biasa. Pokoknya punya jawaban-jawaban. Bagaimana kau paham? Mas Randy paham ya? Luar biasa kakak. Soalnya kalau kita omong dengan orang yang sudah di atas kita, semua kita simpan di sini. Tidak perlu kita berbicara. Apa ini? Ini apa? Di sini. Ini apa? Ini otak kosong. Maksudnya kau terkait ini apa? Ini apa? Otak kosong. Tapi diisi lah. Diisi lah. Nah, pernah tidak? Maksudnya kan pasti proses hidup ya, Ya, kan ya. sebagai seorang fotografer Betul, tuh. betul. Ada tidak pernah berada di satu titik yang kayaknya saya bukan terpanggil nih di fotografer. Ya. Sebetulnya pada saat tahun pertama sampai kelima tuh ada sih ya, yang namanya manusia ya, pada Iya, saat iya. belajar tuh up and down ada, selalu ada. Tapi pada saat itu saya selalu berpikir pada hal masalah komitmen saya. Jadi pada saat saya keluar dari pilot, saya tuh punya komitmen. Gua sekarang masuk ke fotografi, gua nggak akan mundur, gua akan terus sampai mati. Dan komitmen itu saya pegang. Itu pertama. Kedua adalah komitmen saya pengen kalau nanti saya jadi tukang foto bener, saya pengen punya satu kayak center of photography information lah. Jadi kayak ya kalau sekarang kerennya sekolah fotografi. Iya. Nah, dan itu akhirnya terwujud.
Nah, pada saat saya mulai terwujud itu, berarti ada satu langkah komitmen saya bisa terrealisasi. Nah, yang berikutnya adalah bahwa pada saat saya berkomitmen sampai nanti saya selesai di dunia gitu, berarti kan saya harus punya sesuatu motivasi yang supaya nggak bosen kan. Caranya gimana? Ya dengan cara saya coba transfer knowledge, saya bisa ngobrol, berkomunikasi dengan setiap kawan-kawan. Pada akhirnya itulah yang menjadi spirit saya. Jadi pada akhirnya fotografi buat saya, spirit sudah masuk, passion apalagi. Masuk berikutnya menjadi jalan hidup saya, way of life. Karena pada saat saya menjadikan ini jalan hidup saya akan terus melakukan pembelajaran. Namanya orang hidup kan, hidup mah nggak pernah sok, wah gue mau udah suci, nggak juga, pasti belajar kan. Namanya orang kesalahan kan. Benar-benar. Nah di dalam fotografi itu juga harus terus belajar, introspeksi apa. Jadi nggak ada buat saya namanya fotografer itu, wah gue udah senior, pala nangak terus. Tengeng, jadi malah sakit saraf nanti Iya, di sini. benar. Makanya kalau istilahnya begini, John. Kalau kita jalan, jangan dongak. Lurus aja gitu, nunduk juga jangan, ntar kesandung lagi. Ya, jadi lurus, terus aja. Sederhana sebetulnya. Jadi semua hal yang kaitannya gitu, saya coba terapkan di dalam menjalani profesi saya sebagai fotografer. Jadi ya asik-asik aja sampai sekarang gitu. Karena buat saya sesama fotografer itu bukan pesaing. Gak ada menurut gua pesaing. Itu adalah saudara senasib gua. Iya. Yang kita sama-sama melakukan pekerjaan ini di sini gitu. Jadi kita orang bersaudara, kita orang bilang. Oh iya, benar harus bersaudara. Ya ada teman, gak ada musuh. Bapak sekarang umur sudah berapa? Umur yang benar atau enggak nih? Yang benar. Masa yang bohong aja sudah, bohong ini depan kamera jadi. Yang nonton ini kan banyak. Yang bohong 67. Oke. Yang benar 24. Iya. Saya pegang yang 24 tambah 67. Karena kan begini ya. Buat saya menjalankan fotografi itu kayak menjalankan hidup kan. Iya. Masuklah yang namanya spirit. Kalau hidup, kita jalan hidup tanpa spirit, mau apa jadinya? Cepet tua lu, Bos. Di fotografi nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa, kita harus punya spirit terus supaya ya kita refresh terus ya. Jadi umur hanya angka doang. Ya mungkin kayak saya misalnya, saya segini. Dari tadi jalan ditanyain sama Jeffrey sama Herman, capek be? Enggak, gue bilang. Enggak. Karena mungkin Nggak pernah capek saya. Kalau Karena mungkin apa? nikmati. Persis, karena fotografi udah menjadi satu spirit. Jadi lagi sakit pun kalau gua ngomong foto, jadi hilang sakitnya. Dan itu udah sering. Udah macam panggilan hidup ya. Iya, bisa iya, juga. bisa. Iya. Jadi Tahu kalau panggilan menjadi hidup. Panggilan hidup. Kalau kau tahu panggilan takdir, jawab saja kau tuh. Kau tuh. Dia tidak tahu panggilan hidup. Gua bilang lu Tom and Jerry. Iya. Tapi cocok. Tahu Nggak ada komitmen. Tom Jerry nggak jalan, Bos. Nggak ada Tom Jelly Ah, betul benar. Bapak. Iya. Tahu komitmen. Yang tadi Bapak bilang. Jadi kunci dari menjalani sebuah hidup itu komitmen. Iya. Sehingga hidup tuh ada spirit ya. Iya. Bisa jalan lah, ya kan? Iya. Nah tapi sabar, awal memilih fotografer tuh pasti ada pro kontra. Kira iya. dari keluarga, terutama siapa? Maksudnya mama kah, bapak kah, mama. Saya sudah melahirkan baru, kenapa kok melawan saya? Gua pikir marahin gua kaget. Maksudnya toh, contoh. Kalau mama Timur biasa kayak begitu. Iya. Gua jadi inget dulu dimarahin bokap gua begini. Iya, kan iya. Sekalian tuh maksudnya refleks. iya, Kayak gitu kan. Iya, benar. Bapak gua. Bapak. Karena bapak saya itu kan tentara. Oh, jelas. Udah tentara dan dia kan disiplin, galak. Galak terhadap anak laki. Begitu anak perempuan enggak dia. Makanya akhirnya nurun ke gua tuh kalau sama anak perempuan udah waduh Lemah lembut. Lemah lembut. Begitu anak laki, pegawai gua laki ngaco, wah gua gantung aja udah. Karena laki harus betul-betul bisa melindungi perempuan. Oh, berarti bapak ini anak tentara ini.
Oh iya, betul. Masuk kan anak. Cuman gua nggak boleh masuk tentara, gua nggak boleh masuk politik. Jadi terserah lu. Gua Pokoknya bingung. dua itu tidak boleh. Ya udah jadi tukang foto. Oh iya. Gitu. Tapi foto-foto tentara juga ya Oh kan? iya, foto teman-teman ini banyak kan. tentara sekarang. Banyak teman gua, jenderal-jenderal tentara semua sekarang. Nah ini kan orang-orang semua tidak tahu nih. Ah. Selama Don lihat wajah presiden, ya kan, RI 1, RI 2 di Ya. tengah-tengah Bung Garuda. Don tidak tahu kalau yang foto itu adalah beliau ini. Kau tahu tidak? Bapaknya foto presiden. Dua orang di dunia ini yang bisa perintah presiden. Yang pertama tukang cukur sama fotografer. Makanya sekarang Bapak Tua Makanya Bapak Tua sekarang di sini dulu. Besok baru kita panggil tukang cukur dia lagi di sini. Tepuk tangan. Tapi jangan bapak tua dong, bapak muda. Ah, Bapak muda. Bapak muda. Bapak Ade berarti ya. Nggak, sebetulnya motret Pak Jokowi terutama, saya Iya. sebut Pak Jokowi bukan presiden. Karena saya begini, dalam sejarah hidup gua ya, Ah, gua nggak pernah terlalu, angan-angan foto siapa enggak. Iya, iya, Gua benar. motret siapa aja sama. Pernah dulu gua mau di motret Elizabeth Taylor. Pernah tuh mau datang ke sini sampai Singapura, katanya ada flu apa di Indonesia, suruh berangkat. Untuk gua nggak jadi motret, nggak apa-apa. Motret Ibu Ratna Sari Dewi juga. Ya. Tapi pejabat-pejabat kepala negara, gua nggak terlalu gimana gitu. Tapi begitu ada sosok Pak Jokowi waktu itu, gue cuma bilang gue pengen motret dia nih. Ini beda, gue bilang gitu lah. rasanya, feel-nya tuh beda gitu 2014 ya. tuh. 2014 itu ya. Iya, gue ngeliat. Cuman nggak mungkin lah orang luar kan, Iya. mana mereka kan udah di. Harus Bapak Tapi di gua sistem pengen. dulu. Kalau sudah di sistem baru bisa foto. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Jadi pas 2018, gue ditelepon sama teman gue tuh, sahabat gue, Pak Triawan Munaf ya, yang parekraf dulu. Dia di parekraf ya. Dia telepon. Orang istana juga ya. Dia salah satu menteri muda sih waktu itu. Itu teman di kreatif dulu. Dia punya kreatif desain, gue fotografer. Iya, biasa saling support gitu ya. Betul. Dia bilang, "Wis, lu ada di mana?" Gue lagi di Bali tuh waktu itu. Lagi motret. Gue lagi di Bali. Bisa motret Bapak nggak? Kapan? Besok bisa. Gue langsung ke Jakarta dulu. Baru besok balik lagi ke Bali. Iya. Ya kan teman-teman bisa atur dulu, suruh tunggu. Iya, atur Akhirnya dulu. gue ke sana. Maksudnya waktu itu Bapak sudah benar-benar RI 1 atau belum? Untuk kampanye waktu itu. Waktu itu untuk kampanye. Untuk kampanye. Ya. Tapi Bapak waktu itu tidak di partai mana gitu, tidak ya? Enggak. Bapak Gua itu Bapak oposisi lah. Setengah-tengah. paling anti main politik. Kan ada dua. Iya. Gak yang boleh dilarang masuk sama orang tentara tua ya? sama politik. Iya. Ya. Tapi gue melek politik lah. Tapi masalahnya bukan masalah politik, bahwa ada satu sosok yang berbeda gitu loh. Dia ini kok betul-betul orangnya honest ya, jujur ini, dan Humble ya kan? persis lah. Ya kalau politik kan dijelek-jelekin biasa aja. Tapi Iya, kita yang sudah dewasa, punya pikiran yang benar, tahulah mana jelek mana enggak lah. Udah kita nggak usah diomongin begitu iya. ya. Dengan batin kita aja tahu ini bener ini enggak. Jadi pada saat itu gue bilang, gue pengen motret. Begitu dia minta, gue fotoin. Nah pada saat itu, Bapak cuma bilang, gue pengen motret profil gitu loh. Untuk keperluan dia. Contohnya tuh, ada foto-foto tokoh lah. Kalau nggak salah ada Bill Gates, ada Bill Clinton, ada siapalah foto-foto covernya ya. Iya. Kira-kira idenya begini. Gue bilang, Bapak lebih bagus dari dia. Gue bilang. Gue yakin, wah masa dia kaget. Nah disitulah saya buktikan. Sebetulnya pada saat saya bilang bagus, Bapak lebih bagus. Itu gue ngasih input. Iya, maksudnya input positif biar percaya diri ya kan? Itu kan. Supaya bahwa Bapaknya kasih juga modal dulu. lihat terus hasil baru juga dia- bagus gitu. Iya. Nah disitulah baru gue mikir, wah gimana nih teknisnya. Teknisnya kan harus cepet ya. Itu pentingnya seorang fotografer tuh seperti itu pada saat, karena motret bikin sebuah portret atau memotret orang, sebetulnya teknisnya sama aja sih. Yang agak sulit itu kan memberikan energi positif kan. Bagaimana segala sesuatu tuh bisa ke-capture dengan bagus. Seperti itu sebetulnya. Bapak gugup tidak? Maksudnya kan
kita kan maksudnya ini beliau ini waktu kencang banget itu kan Iya, dari iya. Soloan tiba-tiba 01 DKI, Iya, iya. DKI langsung di waktu itu rakyat merasa bahwa Betul. ini orang-orang ini sudah orang sipil dan mewakili banget untuk rakyat Betul, pada waktu itu. Pasti betul. ini hadapi orang yang secara feel-nya dapat gitu. Iya. Bagaimana perasaan sih maksudnya mengatur seorang izinnya RI1 pada saat ini? Iya, saya ngerasain ya, sebetulnya gini, bukan saya sok tahu gitu loh, tapi ya mungkin kalau saya motret Pak Jokowi itu 25 tahun yang lalu ya grogi pasti. Iya. Tapi dengan pengalaman saya hampir 40 tahun dan semalam, saya coba menghandle sesantai mungkin ya. Dan sambil saya coba melihat energi Bapak, memang luar biasa. Menurut saya dia luar biasa. Jadi berinteraksi dengan dia, terus keterbukaan sifat dia ya, terus sangat kooperatif, itu penting. Akhirnya motret semuanya lancar. Dan itulah sebetulnya menjadi satu koordinasi proyek yang buat saya sangat baik ya. Karena fotografer itu kan motret harus ada kerjasama. Benar-benar Kalau antara misalnya yang difoto tuh nggak nyaman, nggak apa ya nggak berhasil. Nggak berhasil gitu. Gitu. bagaimana kok kalau Jokowi suruh gua foto? Bapak Jokowi suruh bagaimana? Kok bisa? Saya langsung terbang. Terbang kemana? Pulang kampung. Saya langsung terbang kalau waktu selesai foto. Bisa kan? Percaya diri aja. Oh, Diri aja. iya. Oh, hasil bagus. habis ini kita belajar nih. Kita akan belajar bagaimana cara pegang kamera. Pegang aja ya di sini aja, dulu ya. foto. Ya di sini. Foto aja, foto kucing aja. Tapi itu kan waktu profilnya kan. Tapi kemarin pernah tidak sempat foto yang sudah jadi presiden? Oh sudah ya. Jadi menerus. Langsung Sampai- kerjasamanya. Iya, jadi habis kampanye menang beliau terus baru motret yang untuk profilnya lagi, terus motret yang untuk officialnya, yang untuk dipajang. Itu. Iya, Itu yang orang-orang sampai di SD di kampung tuh mereka nggak tahu tuh. Oh, iya. Itu yang foto ada ini sebenarnya. Ada di Pace. Hanya Pace saja yang bisa undang beliau ini. Tepuk tangan dulu, Pak. Tapi Pace punya catatan hari ini mungkin fotografernya besok kita akan undang tukang cukur. Yang selama ini cukur Bapak Jokowi. Iya karena Oh iya tuh. dua orang ini bersejarah sih dalam hidup Betul, seorang betul, presiden ya kan. betul. Tidak mudah orang perintah presiden. Iya, iya. Dan memang kalau ngelihat yang nyukur Pak Jokowi itu kan kalau nggak salah dari Garut ya. Iya. Ya, tapi kan luar biasa gitu diberi kesempatan. Bapak tunduk, siap. Masih mirip, nah kesini sedikit. Siap. Itu kan pasti pas pampres itu jaga kan, maksudnya. Nah, justru- Jaga siap. Kamu apa? Siap. Nah, memang Pelan-pelan ya kan. memang kita harus ekstra hati-hati dan ini karena ada Iya, pas pampres, itu ya. kan prosedural. Prosedur, betul. Ada SOP-nya kan. Berarti Bapak Saya sebelum kalau ngobrol dekat Bapak itu nggak boleh lebih dari 3 menit. benar Saya ngarahin gitu harus mundur. harus Iya, betulin rambutnya kan. Karena Kalau- Bapak udah percaya, tolong betulin rambut, saya betulin. Nggak boleh lama-lama. nggak boleh lama. Karena mereka tuh benda pun dicurigai. Apalagi Iya, benda yang hidup kayak kamu. Kamu. Tapi itu biasa bawa asisten tidak? Maksudnya kalau Bawa. Asisten ada. Asisten yang ngatur-ngatur, ada pegang lampu. Jadi dikasih saya waktu tinggal- 3 menit ya. Iya, kalau Paling lama ngobrol. itu 3 menit atau? Iya, nanti harus mundur lagi. Mundur Kalau lagi. ini nggak boleh. Kemudian- Pokoknya nggak boleh terlalu lama dekat. Terlalu lama. Takut jangan lah macam Bapak dia mundur dia maju. Tapi karena saya ngelihat, Maju mundur selesai. karena saya lihat Bapak juga rileks dan ada satu hal yang menurut saya begitu respect sama dia ya. Setiap motret selalu yang didulukan Pak Muhammad. Pak Maruf Amin. Ya. Pak Wakil dulu. Pak Wakil dulu. Siapin. Udah beres semuanya. Beliau pulang baru saya. Luar biasa itu. Berarti dia menghargai Wah, wakil ya. Itu Respect. berkali-kali. Oh, respect. Saya respect. Dan saya banyak belajar sih dari Pak Jokowi itu. Oh, ternyata gua udah begini-begini, ternyata wah masih jauh caranya dia gitu. Dan itulah leadership ya. Iya, Leader, benar-benar. Leader tuh kan begitu kan. Masalahnya yang percaya dia nih satu negara ini kan, maksudnya. Betul. Iya, Dan itu satu hal juga yang ini, dia selalu
kalau ngobrol sama orang, bahkan sama asisten saya, kasih salam, itu eye contact loh. Ah, itu berarti simpati sekali ya. Persis. Simpati. Karena kalau orang salaman hanya ngeliat sana Macam, kan nggak tahu. yo 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 yo, Ah, Seharusnya kan tangkap, tembak. Itu kan tidak, Iya, kalau dia kan macam betul. sapa gitu kan, lihat Iya. dalam hati ya. Betul. Padahal komunikasi interaksi itu dari mata. Iya betul. Iya kan. Untung dari karena saya ingat dari mata, saya ada teman Pak Ngurah, yaitu orang di mana, pokoknya Karangasem terus ke sana lah. Jadi papanya, Karangasem ya. iya. Jadi waktu itu bapaknya mau bikin, Iya, Karangasem kalau ke sana kan Karangmanis, Karang Taruna. jadi kakeknya dia, jadi kakeknya dia udah 104 tahun. Jadi dia mau ngelepasin semua apa yang dia punya gitu. Jadi ada upacaranya. Upacara adat. Udah nggak ngeliat sebetulnya, udah buta. Udah buta. Malam sekali gitu. Kebetulan waktu saya ngobrol sama dia, saya minta minta berkah lah. Saya bilang kan saya datang jauh gini. Saya bilang saya minta berkah Pak gini ini. Terus teman saya bilang pokoknya minta aja supaya ya. Terus saya nggak tahu kan, gelap kan. Ada teman saya yang motret karena di belakang saya itu ada lampu obor tuh yang cempor ya, obor atau apa sih? Iya, obor. Obor di belakang, jadi nggak ada lampu, jadi cuma siluetnya. Tapi begitu foto, jadi saya ngelihat, itu mata dia kan nggak ngelihat, tapi ada eye contact, berarti kan orang yang ngelihat, tapi mata dia tuh bisa komunikasi sama saya. Maksudnya saya tidak melihat, tetapi tatapan yang dia berikan tuh, batinnya itu mengarah ke Babe betul, begitu. makanya saya selalu bilang, mata tuh bukan hanya ngelihat, bisa untuk ngerasain. Makanya ada istilah mata batin. Kan? Iya, mata batin. Kau mata apa? Mata kaki saja yang bagus kayaknya. Saya melihat dan saya merasakan. Kau melihat dan kau merasakan. Iya. Seperti apa? Tidak bagus saya lepas. Oh. Kalau bagus saya diam. Itu pertanyaan itu sangat ilmu dewasa lain sekali lagi, ya. Mulai lagi. Ilmu lain lagi. Makanya menurut saya gini, fotografer itu belajar melihat dengan hati. Belajar melihat dengan hati. Iya. Jadi jangan, mata tuh bukan hanya untuk ngelihat tuh, untuk ngerasain. Batin Jadi kalau rasa. foto, orang-orang yang fotografer itu kasih tahu mereka Iya. gini, foto dari mata pi di hati, Oh iya. bukan dari hati pi di bawah. Bisa orang kamu mati. Sebenarnya untuk jadi fotografer itu pertama konsisten, attitude, terus Atau ada model mangguk-mangguk tuh. belajar. Tapi bapak kan sorry om kan foto kan banyak cewek, jadi itu kan kayak bagaimana ya om? Heeh. Foto kan dari yang tertutup sampai terbuka. Iya. Ya, maksud kok ngomong saya begitu kok macam. Dari Ya. tertutup sampai terbuka itu. Sebetulnya semuanya kan dari mindset. Iya. Iya. Ada satu hal sebetulnya yang kita harus sadarin. Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya, itu menurut saya yang paling indah cuma dua. Satu pemandangan, satu lagi perempuan. Karena gue laki, bos. Iya. Ya udah dua itu aja. Nah itu yang harus kita capture. Pemandangan kita capture bagus. Dalam sekali. Perempuan kita capture juga harus bagus. Makanya pada saat motret perempuan, yang harus kita pikirkan di sini adalah sebuah keindahan. Iya, benar. Kita harus mengagumi ya. Persis. Makanya gini, ada foto porno, ada foto art. Kenapa ada? Ya caranya buatnya udah ngarahnya ke sana. Iya, makanya ya jadi semua kalau Persis. cara- Masa istilahnya art porno, you know? Yes, I know. Ya, art itu memiliki seni ya. Lah iya. Kalau porno Makanya memiliki cara- nafsu, birahi. Tapi itu normal aja, manusia memerlukan itu. Makanya contohnya gini, sederhana lah. Kalau kita di luar, itu ada majalah dewasa, ada majalah fotografi, itu ada majalah untuk dewasa, ada majalah seni kan. Iya. Kenapa ada dua hal itu? Ya memang majalah untuk dewasa dibuat untuk ke sana. Ya nggak apa-apa lah. Itu keperluan orang hidup. Komersial ya mungkin ya. Iya. Masalah komersial. Wajar-wajar aja. Wajar-wajar ya. Tapi kalau kita sudah tidak bisa membedakan itu yang nggak boleh. Itu yang salah. Persis. Makanya pada saat seorang fotografer dia memotret, yang dia pikirkan sebetulnya dia harus bereksplorasi sebuah keindahan ciptaan Tuhan.
Kalau di sininya denger gimana? Kalau jadi fotografer masih mending, kalau jadi dokter kandungan Woi, selesai urusannya. Pak, Nah, itu dokter dia. kandungan memang yang dia pikir adalah dia harus Nah, itu menyembuhkan kan. orang gitu-gitu kan. Makanya kan contohnya sederhana aja, kadang-kadang fotografer ditanya, lu nggak gini-gini? Ya enggak lah. Sama, emang dokter kandungan begitu? Enggak kan? Enggak, dokter kelamin ya kan. Iya. Satu hari lihat berapa kelamin misalnya itu gitu dia. kan. Jadi memang Tapi kan dia enggak. punya. Tapi kalau memang dasarnya kayak begitu ya cilaka. Nggak bisa jadi Ya, nggak fotografer. bisa, nggak akan jadi. Nggak bisa. Orang nggak akan bayar, mana orang tenang kau. Iya. Kamu kena foto lihat-lihat sembarang sih. Ya mungkin sudut pandang ya kan. Kan kadang-kadang ditanya, lu kan laki, lu nggak gereng? Ah. Ya gereng lah. Gereng. Tapi kan 3 menit pertama kita harus sukses itu. Iya. Menaklukkan gereng itu. Menaklukkan Kalau lu gereng. nggak, ya kalau kita jangan. Kalau tidak nanti selanjutnya Jadi- gereng gereng Ya, gereng gereng, gereng gereng, gereng gereng terus. gereng. Agak puking merontak. Geng Ajar geng geng saja. king cobra. Tapi memang Bapak alami selama ini memang semua jalani pakai hati, jadi makan seperti ini. Iya betul. Saya rasa itu sulit. Masa Ya, setiap soalnya setiap kalau pekerjaan satu tuh. pekerjaan kalau kita jalani pakai hati, semua pekerjaan jadi seperti ini. Iya sih. Iya. Ya tapi karena itu dia komitmen. Sebetulnya sederhana aja pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita kan harus tanya. Kebetulan gue punya pengalaman kan, jadi pilot selesai, terus nganggur setahun, terus masuk ke fotografi. Fotografer, ah. Nah pada saat masuk ke fotografi, saya kan banyak hal-hal yang saya pelajarin di pilot sih memang. Pilot itu kan kita belajar leadership, belajar komunikasi, itu pentingnya. Pada saat saya masuk ke fotografi, ya di situ banyak ilmu-ilmu yang sudah saya punyai, tinggal saya nerusin aja. Nah yang berikutnya adalah bagaimana saya ngejalanin ini penuh dengan komitmen, tanggung jawab dan komitmen. Tanggung jawab itu apa? Ya tanggung jawab profesi lah. Kalau setiap kita motret, wah otaknya nggak benar ya. Karena saya punya pengalaman. Motret di studio. Modelnya pakai baju seksi. Ada temen gue datang. Padahal studio itu gelap kan. Karena lampu studio digelapin semuanya. Dia nongkrong di ujung, padahal jauh. Begitu selesai shoot, modelnya bilang, Mas, gue nggak nyaman tuh sama temen lu yang mana? Yang duduk di sono. Berarti kan ngalirin energi negatif gitu model. Sampai begitu bisa Temannya. Iyalah, paling kan, gila itu, udah kebaca lah mungkin sama modelnya. Iya. Modelnya merasa bahwa ada energi negatif yang masuk. Takut lah, jadi nggak jadi Lah, foto lagi ya. Sebetulnya sih yang namanya manusia normal ya normal-normal aja. Tapi kalau kita coba mengelola sepositif mungkin, ya kalau suatu saat seorang fotografer terjadi interaksi, ya itu memang udah sangat human ya, manusia normal. Iya. aja. Maksud saya, Iya, tapi itu kan kita terlepas dari profesional ya Oh kan. iyalah. Mungkin habis profesional baru mau tradisional ya silakan kan begitu ya. Tapi Itu pasti omongan Raymond, bukan? bukan. Ini Babe apa? Kan sudah fokus ke foto perempuan kayak gitu kan. Terus paling waktu itu pasti punya pasangan dong. Oh iya. Ya kira-kirain seperti apa sih, respect atau gimana? Pasti awal-awal menjelaskan gitu kan. Ya, mungkin kalau saya boleh ngomong jujur, saya ngalamin 2 kali pernikahan. Ya. Yang pertama memang karena tidak sejalan lah. Jadi saya juga ngejalanin profesi saya juga nggak nyaman. Iya benar. Orang kadang-kadang bilang, wah cemburu, ya wajar saja sih cemburu. Tapi kalau tidak terjadi satu sinkronisasi agak susah juga. Akhirnya ya saya coba pisah, yaitu memang umur gua 50 ya berat juga sih, tapi ya gue jalanin. Iya. Nah begitu yang kedua ini, walaupun usianya jauh lebih muda dari gua, tapi dia begitu memahami ini profesi, trust lah. Iya. Itu yang paling penting. Iya, Kalau kita udah dikasih kepercayaan ya udah. Ya bahwasanya manusia ya wajar lah manusia ya. Tapi maksudnya saya mau tanya nih Bang, maksudnya yang kedua nih dia
model juga atau memang di luar? Enggak. Bukan. Maksudnya kan kadang-kadang begitu ya, biasa kalau yang satu jalur gitu kan, biasa iya. memahaminya lebih cepat. Justru enggak, yang pertama dulu model malah nggak bisa. Nggak paham. bisa. Justru yang kedua itu bukan model, bukan apa, dia paham. Dia Sebenarnya mengerti. Pemahaman itu kan dari kedewasaan cara berpikir ya, menurut saya. Kalau kita sudah ini ya, sebetulnya kalau kita udah bicara gitu kan cuma bicara trust. Ya trust itu dalam arti bahwa ya katakanlah ya suatu saat seorang fotografer diberikan trust, terus dia memang ada sebuah ketertarikan, wajar aja sih. Tapi kan kita harus tahu bisa mengadjust ya, sejauh mana ya kita bermain gitu loh. Iya. Kok bisa paham tidak, weh? Maksudnya ikut apa? Kok bicara? Lagi asik dengar Bapak ngomong nih. Karena kan gini, menurut gua ya, seorang fotografer pada saat dia motret, tapi dia tidak ada rasa dengan setiap model, hambar pasti. Nah, justru mengadjust rasa itulah yang, ya. Lu boleh saja misalnya lu fall in love, nggak ada masalah. Kan kita kelola itu. Iya benar, sebenarnya rasa itu yang dikelola. Iya. Rasa itu tidak kelola. Tidak kelola kan bisa saja bagaram, Tapi begitu, hambar gitu kan. Begitu selesai ya udah. Seperti contohnya gini lah, seorang pemain film, pada saat dia melakukan satu role dia memang betul-betul harus berada bahwa dia ada di situ, macam adegannya contoh ciuman, dia harus merasa berada dalam situasi itu. Iya bisa saja. Bisa saja. Artinya rasa dia harus masuk sampai betul-betul dia secara ini dia natural banget, kelihatan natural. Ya tapi sesudah itu ya udah masing-masing. Udah, nah, itulah mengadjust itu kan anak. Seperti itu. Tanya lagi. Ada berapa anak udah sekarang? Anak semua 3 sih. 3? Iya. Yang pertama 2, yang sekarang 1. 3. Iya. Tapi kalau yang pertama paling segede-gede lah. Bro. Pasti udah punya cucu. Oh, udah 1. 1. Cucu. Ini bisa bawa cucu juga, jadi cucu juga. Iya toh? Iya. Kok siap toh? Masuk jadi keluarga Jarwis. Kartu keluarga paling bawah sekali. Iya, yang nomor induk itu. Paling pojok. Apa gue mau tanya lagi? Ada mau tanya sesuatu di Bapak? Iya, tanya. Ini pertanyaan ini tidak ada, jadi hanya kau saja yang tanya. Jadi Bapak tujuan foto kan ini sekarang kan Bapak lagi masih fotografer nih. Iya. Ya. Jadi kira-kira kedepannya ini Bapak mau bagaimana kayak kedepannya? Visi lah, visi ya, mungkin visi. Sebetulnya gini, pada saat posisi saya sekarang, saya tuh udah nggak punya ambisi. Saya tinggal menjalankan secara rutinitas apa yang saya lakukan, tapi kalau bisa lebih banyak manfaatnya daripada enggak. Karena kalau enggak ada gunanya. Jadi menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Yes. Jadi contohnya sederhana aja gini. Saya misalnya, ya, saya sudah pada saat dulu saya bikin sekolah, saya selalu berpikir bahwa saya memproduksi fotografer. Pada saat itu saya jujur nggak, tulus nggak? Saya ditanya tuh, saya jawab, oke jujur, udah jalankan. Berikutnya, pada saat lu kan lu berarti lu punya saingan istilahnya. Benar. Karena sama-sama menjalankan. Iya. Siap nggak lu mundur? 15 tahun yang lalu, gue udah keluar dari bukan fotografer, advertising, fotografi komersial. Gue nggak ngerjain lagi. 5 tahun yang Apalagi wedding udah nggak. Kecuali yang langsung, misalnya ada teman gue, wes gue fotoin, masa gue nggak mau. Tapi gue bersaing, gue nggak mau. Karena buat gue siapapun bukan saingan gue. Teman, mungkin Teman. partner Iya. ya. Pertanyaannya pada saat gue keluar nggak mengerjakan advertising, gue nggak perlu duit, ya perlu, ya perlulah. Tapi kenapa gue keluarin komitmen gue?
Nah, disitulah sebetulnya bahwa antara komitmen kita dengan ambisi kita itu selalu kadang-kadang berbenturan. Kita harus ngalahkan ambisi kita. Ambisi itu yang harus nomor satu harus dikalahkan. Oh iya, karena ambisi boleh, tapi begitu secara realita kita harus melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ambisi, ya kita harus mundur. Jadi dengan cara itu mulut gua masih didengerin. Coba kalau misalnya lo murid gua begitu pas kita kerjaan bersaing, ada satu klien minta lo 10, sama gua bilang gua juga 10, orang pasti ke gua kan. Iya benar. Itu yang gua nggak mau. Buat gua udah untuk apa? Gua bilang. Karena guru ya, kan gue jadi guru, gua komitmen jadi guru. Itu kalau bahasa Jawanya, guru itu digugu dan ditiru. Digugu tuh dipercaya dan diikutin. Iya. Nah kalau enggak, orang, si Darwis brengsek loh. Benar. Udah tua kelakuannya kayak gitu kan. Nah gue nggak mau. Karena buat saya, itu antara karir sama rezeki itu begini loh. Karir kita yang jalanin, rezeki Tuhan yang atur. Ya sampai sekarang gue belum mati kok. Mati ya bukan mati sebenarnya, tapi mati gua nggak bisa makan enggak juga. Iya. Jadi ya itulah. Memang nggak mudah. Berarti untuk komersil udah nggak ini ya? Gua udah enggak. Gua sekarang apalagi sekarang kalau ada gua motret itu berarti langsung gua nggak ada saingan. Orang datang, wis gua mau motret sama lu, udah. Begitu gue ngeliat ada ini, gue kasih lepas. Dosa, tanya aja anak bau gue sih paling tahu. Sama siapa di sini? Ada sini nih. Udah kasih dia, gue nggak mau. Oh ya pas bagi ada pasar gitu pitching misalnya. Ya, istilahnya pitching ya. Gue nggak mau. Langsung Gue mundur. Udah. Iya, mendingan gue motret sama Jeffrey Raymond, motret yang lucu-lucu. Udah. Jadi buat gue lebih nyaman. Iya benar. Iya. Soalnya pekerjaan ini harus butuh kenyamanan. Harus nyaman. Iya. Kalau kita tidak nyaman, Iya. uang 3 karon situ juga orang Benar. Iya. Mau 3 rumah uang juga orang tidak Wah benar. Benar. Dan udah banyak buktinya. Iya. Udah banyak buktinya. Karena kan gini, kalau kita udah masuk ke dalam sebuah tuntutan, udah nggak bakal selesai, Mas. Iya, maksud saya pernah nonton sampai Babe itu sudah terlibat di yang komersil gitu karena ya semua akhirnya jadi bersaing gitu kan. Betul. Dengan mempertahankan. Jadi contoh macam ada beberapa tempat yang jual barang yang sama gitu. Akhirnya mainnya di harga tadi yang Babe tadi ngomong kayak gitu. Iya. Tinggal siapa yang lebih murah itu yang diambil, itu yang diambil. Persis. Itu banyak contohnya dulu di Pasar Senen atau Proyek Senen. Itu dari ujung ke ujung, itu ada yang jual pompa Dragon. Dulu Dragon tuh pompa air tuh. Iya. Gitu. Itu dari ujung sama. Sebelah 10 perak, di sini 9,5 sana. Lama-lama jadi bangkrut semua, yang menang yang paling murah modalnya tinggi ya kan bukan begitu di fotografi. Benar. Nggak bisa di situ. Nah disitulah sebetulnya bahwa kita melakukan segala sesuatu itu pertama memang harus jujur. Ya kalau cuma diomongan doang ya sekarang banyak kan orang ngomong sama kelakuannya beda kan. Iya kan. Nah, kita harus fotografer itu harus jujur. Zaman dulu orang belum motret ranjang, gua udah motret, Mas. Bali udah gua acak-acak tuh zamannya di Canggu segala macam model. Tapi sawah-sawah semua di sini. wah, udah sawah ya. Iya lah Canggu dulu masih ini terus di Legian di Legian sini nih itu masih pantainya masih virgin banget udah. Gua kalau ke Canggu tuh naik motor alang-alang gede banget, ya gue ngelakuin itu. Tapi untuk segala sesuatu yang memang betul-betul gue lakuin itu. Orang belum melakukan itu, gue udah itu. Dan Babe sudah duluan lakukan. Iya, dan itu menjadi challenge gue gitu, challenge. Tapi dulu juga Babe lakukan itu, Babe foto-foto dulu itu. Babe rasa bahagia kan jalani. Oh iya betul. Makanya betul. seperti ini. Iya. Kalau kita lakukan sesuatu, kalau jalani tidak bahagia, tidak akan jadi seperti ini. Iya. Iya, kita nggak ketemu hari ini. Udah lah. Bukan dalam arti uang atau apa, tapi kita lakukan pekerjaan itu kalau kita bahagia, dia akan datang. Iya sebenarnya sih Betul. banyak
teman-teman fotografer yang belum paham sebenarnya sih. Mungkin Babe bisa ya memberikan sebuah bukan wejangan sih, bukan mau melatih mereka atau mengurus mereka, mungkin lebih kepada memotivasi lah gitu. Karena saya lihat terutama teman-teman anak-anak timur tuh sudah banyak Juga yang yang foto-foto kayak Babe, tapi mereka di sana orangnya berat semua, jadi tolong Bapak. maksud Bapak kasih penjelasan karena kadang tuh kan semuanya komunikasi itu penting, terus apalagi seperti Babe yang fotonya art yang udah dari ketutup sampai kebuka gitu kan. Ya saya harap ya profesi seperti Babe yang orang lihat sebelah mata itu bisa menjadi sebuah pekerjaan yang di respect. Betul, Itu yang mungkin Babe bisa bantu teman-teman di sana supaya bisa paham betul apa yang dari Pak. Betul. Ada satu istilah begini ya, ini istilah yang sederhana sebetulnya. Antara kepuasan, mencari kepuasan dan menikmati. Pada saat lu muda, boleh lu mencari kepuasan. Wah, gue pengen ini supaya puas diri gue boleh. Tapi ada limitnya kan. Pada saat kapan lu harus mulai menikmati. Tapi kalau lu mencari kepuasan terus, lu nggak puas-puas, Bos. Iya betul. Istri 1 jadi 2, nggak puas lagi 3, 4, 5, nggak bisa, Bos. Kita harus minum kopi. Kamu ambil gelas dulu, gelas. Tapi memang Bapak omong nih, saya jujur saya sekarang rasakan nih. Babe, izin. Oh, siap. Minum. Oh, Iya. mantap. Ini Gelas dulu, gelas. Coba kita Ini semua gelas. Papua Tech. Papua Teks. Babe, jadi ini yang support kita punya podcast namanya Papua Tech. Ini juga anak Apa Papua ini? yang buat. Nanti ntar Babe rasa. Oh, sip. Ini Apa? Kopi. Oh, kopi. kopi. Ini Wah, kopi gila, bagus. ini packagingnya aja Iya. luar biasa ini. Packagingnya ini anak Papua yang bikin Babe. Serius. Serius. Nanti kita hadirkan sebentar, Babe ketemu sama orangnya. Keren. Keren. Nah, Luar biasa. Babe harus rasa. Oh iya. Iya. Ini maksudnya masih apa sih namanya? Label. Bukan label, apa sih namanya? Biangnya. Biang. Enggak. Iya. Terus dicampur air atau ini langsung Masih ada tidak Babe? Oh masih ada. ada. Babe jangan minum banyak-banyak. Itu keras sekali Babe. Oh, keras, iya. Oh, tapi kok tulisannya kopi? Iya, memang bahan dasarnya kopi. Oh, oke. Jadi bahan dasarnya kopi. Jadi Tapi Kita- agak sedikit berat juga. iya, Babe maksudnya jangan terlalu tuh Babe. Babe rasa sedikit ya Babe tes Waktu rasa. kita bangun Oh ada iya, berat juga, Babe. alkoholnya Iya, biasa. Babe tes cium aja aromanya. Kalau memang mau nikmati silakan. Tapi itu memang yang bikin anak Papua. Ya, kalau apa kopi? Iya, kopinya Ya. 20%, Babe. Ini Oh, ada. iya. Alkoholnya 80%. Alkoholnya langsung dengan luka-lukanya juga kita kasih. Tapi sebenarnya sudah di ini deh, di liquor. Oh iya. Apa sih? Liquor ya. Iya, liquor ya kayak gitu. Iya, liquor. Hasil fermentasi gitu ya. Iya. Ah. Ini sebetulnya sedikit kopi panas ya. Ah. Yang pakai udah kasih gula. Kalau kopi gua harus pakai gula. Ini sedikit, enak. Pas. Roomnya, isinya Iya, roomnya. iya. Boleh. Boleh. Baru kita ngobrol, enak ngobrol. Oh iya, coba mungkin bisa bikin kopi panas satu dulu. Tapi kan maksudnya sebagai manusia, maksudnya ini Babe ini pertanyaan agak kiat, maksudnya mungkin Babe pernah galau tidak maksudnya? Galau. Oh galau kan normal lah, galau. Galau. Pernah galau sampai. Masa kayak kita kan macam galau begitu sampai banting-banting barang, HP itu. Babe pernah. Anak muda zaman Iya. sekarang kalau galonya kan beda. Pergi ke ujung gunung yang tinggi sana, duduk diam. Anak muda zaman sekarang. Baru putar speaker, lagunya diam situ menyendiri. Tapi dulu Waktu Babe muda sih, Iya, waktu waktu muda. muda. Malah begitu semua itu kan amplitudonya masih begini ya Iya, kalau iya, saya iya, silakan. Tapi sebetulnya pada saat kita ngalamin kegalauan itu, yang paling penting sebetulnya kita harus, memang di sini yang penting begini, pada saat kita remaja, pada saat kita membentuk karakter, ya itu memang harus ada peran. Peran ya jelas orang tua atau om atau saudara yang lebih tua lah. Nah disitulah sebetulnya pada saat dia ngalamin sebuah kegalauan atau biasanya anak muda kan selalu berontak. Nah di sini ada yang mengarahkan. Nah sekarang ini kebanyakan kan begitu. Kenapa anak muda banyak bergerak tuh segala macam kan? Yang tua juga berantem melulu sekarang. itu aja. Iya, Susah, karena kan? kebanyakan buka HP terus loh. Jadi gitu jadinya. Itu makanya satu hal ya di dalam sebetulnya ini semuanya dari ilmu fotografi lah. Iya.
katakanlah ada orang yang disebut senior ya. Senior itu bukan kata seniornya aja, tapi perilakunya, cara dia bicara, itu juga harus menggambarkan dia senior gitu loh. Tapi kalau hanya namanya senior udah 30 tahun tapi kelakuan juga kena, ya nggak usah. Jadi dia nggak bisa jadi fotografer namanya gitu. Iya. Mendingan jadi politikus aja. Kayak itu gitu. Tapi Babe ini kan teman-teman banyak yang di Papua ya, Papua pada umumnya tuh hampir lebih ke pemandangan. Iya, Kalau iya. mungkin seperti Babe lihat ada dua hal yang indah, wanita Iya, sama pemandangan gitu. Iya. Dan menurut Babe tuh sebenarnya konsisten tuh perlu, tidak kan kalau orang yang bisa saya bawa dua-dua saja gitu. Pemandangan ke sini, ada wedding ngambil. Tapi pesan Babe tuh lebih bagusnya gimana? Kita ngambil semua atau kita cari karakter kita terus ngambil yang Harus ngambil semua. Kalau gue ibaratkan gini, fotografer, terutama yang muda ya, itu harus palu gada. Apa lu mau, gue ada. Lu maunya apa, gue ada. Itu memang jiwa muda harus begitu. Tapi sambil dia coba kira-kira apa sih yang supaya gue nih menjadi sesuatu yang berbeda. Nah itulah yang disebut spesialisasi. Tapi jangan gender gitu loh. Oh iya. Kalau gender, waduh repot. Sekarang genre. Genrenya apa sih? Iya, Iya kan. Nah sekarang ini kan orang selalu bilang genre. Apa? Oh gua genrenya inilah. Jadi akhirnya dia nggak bisa terima ini. Kenapa? Kopi mari itu kita mau campur. Boleh campur ini boleh. Oh gelas, mau diganti gelas ya. Bentar. Oh, gelas beda Bapak. Itu gelas mereka tidak ini. Oh tidak. Gelasnya tuh bukan gelas endorse itu, jadi makanya diganti dulu. Oksidasi ya. Iya. Tidak oksidasi. Iya, belum divaksinasi. Tapi ini ngomong jadi enak nih Iya. sedikit aja. Iya, yang nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Memang kita kalau minta gelas dong buat pan berendi. Dong, gelas dong dua. Dan itulah anak muda tuh memang harus tough, drive-nya harus tinggi supaya Siap. pada saat dia ngalamin nanti fluktuasi yang nggak jelas, dia masih punya mental yang cukup bagus gitu. Iya. Dan sebetulnya itu tipikal orang Indonesia tuh begitu. Dia harus ya contohnya kayak gini aja lah. Nggak ada di dunia yang istilahnya las ketok duku, mobil yang hancur bisa dibetul, nggak ada. Iya, kan? ketok magic gitu. Nah, Iya. ketok magic cuma di kita. Di Jadi kita. kita tuh ngakalin. Iya. Terus industri pre-wedding nggak ada cuma di Indonesia, Bos. Iya. Nggak ada. IO, WO, Nggak ada. Nggak ada, cuma Indonesia aja. Makanya berarti kan kreatif. kreatif. Makanya kita harus kreatif. Bukan keluarga, tapi kita urus nikahnya. Betul. Iya, kita urus Betul. makannya. Di luar kita negeri urus nggak ada. semuanya. Di luar Nggak nggak ada. nggak ada hubungan Yang darah. ngurus show ya. Iya. Show-nya Michael Jackson diurus orang. Wedding enggak lah. Enggak, Cuma ngapain? di kita. Cuma Nah, di ini Indonesia. sebetulnya yang menarik di Indonesia gitu. Itu menarik. Hanya orang-orang zaman sekarang tidak berpikir ke sana Bapak. Banyak berpikir ke lain. Kopi Oh mana? iya betul. Ini Kopi. bintang tamu su menunggu nih. Ya, sambil kita menunggu kopi kita ada games ya. Bagaimana? Game apa tuh? Game namanya tetes. Tetes. Tetes apa? Teka-teki? Teka-teki masuk Saya. jurang. Tidak, teka-teki sayang. Masuk jurang, teko pertanyaan masuk jurang banyak sekali. Teka-teki sayang. Kita butuh box. Oh, box. 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 Nah, box pace. Box pas mana? Nah, ini. Jangan kasih saya. Di sini ada tulisan semua nih. Iya. Kasih aja. Jadi Bapak di sini tahu diri ya kalau jadi ini pace guys, dan boxnya ini akan saya pilih. Ini namanya teka-teki sayang. Ya, teka-teki sayang. Jadi siapapun yang membacakan teka-teki dia adalah orang yang disayang. Siapa yang tulis? Siapapun saya akan pilih karena kau tidak, ya minta maaf ya, kau tahu diri aja. Kau tahu diri aja. Ini buat Babe. Oh. Iya buat Babe, ini Lu yang buat. baca? Iya, ini buat saya. Nanti kita syuting dulu. Ini pasnya sudah habis ya guys, cuma 2. Kau pegang satu saja, tapi nanti saya baca. Kau tidak usah baca. Oke. Ini huruf panjang sekali. Saya tidak mengerti. Iya, tidak mengerti, biar. Oke, sekarang Babe. Babe baca Babe punya teka-teki. Oke, untuk siapa ini nanti? Untuk kita dua jawab. Saya Dan tidak. buat Saya kemarin. iya buat teman-teman juga di rumah. Buah-buah apa yang Tidak pernah. tidak pernah benar? Buah apa yang tidak Apa yang tidak pernah
Benar. Tidak pernah benar ya, Pak. Buah mangga. Mangga itu kan macam monggo Oh, kan. mangga. Iya. Mangga bener Mangga dong. benar. Kita itu buah mangga sehat. Kakak. Buah rambutan. Oh, buah bukan. Ini buah apa? Durian juga bukan, diinjek sakit. Iya, durian. Saya tidak tahu. Ada itu buah satu sahabat. Apa coba? Itu buah lip nama. Yang cuma ada bijinya itu, Bapak. Banyak semua ada biji. Buah itu semua ada biji. Kau juga bagian dari buah karena kau juga berbiji-biji. Cuma kau itu bukan monokotil, kau itu dikotil, artinya berbiji dua. Ada bijinya itu buah. Saya juga dikotil sama. Mungkin penonton ada yang monokotil berbiji satu. Babe kita tidak tahu. Nggak tahu. Iya. Waduh, masa anak muda nggak tahu. Buah salak, karena ya selalu salak. Oh, ternyata salah karena Ya selalu salak, gini salak, gitu oh salak. salak. Oh, salak itu salah ya. Oke. Artinya Salah. salah. Oke. ya. Kau punya. Kan diplesetin. Oh, diplesetin. Biasa dipakai dulu. Nggak usah pakai. Ini Randy punya Pak B. Randy punya ini saya pakai. Lagu apa yang ada bahan kimia? Oh. Lagu apa yang ada bahan kimia? Lagu apa yang ada bahan kimia? Bahan kimia. Lagu Wah. apa yang ada bahan kimia? Iya, pokoknya ada bahan kimia macam NaCl, natrium klorida. Tahu klorida? Kau pakai kolor kan tidak? Oh, klorida. NaCl, Lagu apa yang Kl, kalsium. Ada bahan kimia. Ini susah banget soalnya. Iya, ini kayaknya pertanyaan guru kapan nih? lagu apa yang pakai bahan? Ada bahan kimia. Oh, ada bahannya. Iya, bahan kimia. Oh, ini. Lagu tuh bisa bikin orang meledak juga. Ada bahan kimia. Apa? Sudah. Kau sudah tidak sekolah, kau mau jawab apa? Kau tidak pernah belajar. Mungkin Babe, pilot pasti tahu lah sedikit dia. Ini sudah sih, Bapak. Lagu yang ada bahan kimia itu lagunya Tulus. Lagunya Tulus. Jadi banget gua. Babe minum dulu. Lagunya Tulus. Dia punya judul tuh hati-hati di jalan. Kau pernah dengarkan tidak? Dia bilang gitu. Kukira kita asam dan basah dan kita bertemu di laboratorium, ya kan? Kukira kita asam dan basah. Oke, itu kau punya, Tulus. Nah, ini saya punya. Ikan apa yang suka bakalai, baku tumbuh, baku pukul? Ikan toke. Salah. Ikan toke ikan bagaimana? Toke yang ada bijinya. Tidak ada. Ikan itu Tuhan ciptakan dalam keadaan tidak senyum itu. Tidak ada ikan toke. Tadi gue inget ya, begitu dia marah lupa lagi. Iya. Tadi sebenarnya. Gua udah inget. Tadi udah saya jelasin semua sebenarnya Lupa barang-barang lagi ini. gua. Udah saya briefing tadi sebenarnya. Iya. Tapi tiba-tiba hilang. Ikan apa yang bakalai? Paling suka baku tumbuh, baku pukul. Oh, ikan semua di laut baku pukul. Ada ikan. Semua ikan. Iyo apa? Semua ikan. Apa? Semua. Mereka Ikan tidak nama semua. Semua kan di bawah dasar. Apa? Cakalang. Tidak. Cakalang tuh ikan yang tidak mau besok, dia maunya cakalang. Iya, itu cakalang. Cakalang di maunya cakalang. Kau tahu ikan yang suka bakalai? Itu ikan momar. Momor. Ah. Di bahan. Oh, karena dipukulin terus. Iya, dipukulin terus makanya dia momar. Bagaimana? Aduh, kasihan ya, kau tidak bisa main tetes. Nanti kita akan bikin voice tetes. Lebih kepada voice note saja. Supaya Bapak juga terlibat penuh. Tapi Bapak terima kasih banyak ya sudah datang di sama-sama. Pace Entertainment. Tepuk Sama-sama. tangan dulu. Ya, terima kasih. Sudah sangat membantu. Paling yang perlu kita tambahkan buat teman-teman ingat tetap profesional, attitude, konsisten, Iya. dan Ini. selalu Papua menjadi. ini. Mana tadi? Oh Ini ya? ini. Ya itu Bapak. Oh, ini ya. Pas. Sabar, saya lagi siram dulu ya. Sedikit. Iya. Sedikit. Sedikit udah nih. Tuh. Oke, siap. Sebelum kita menutup segmen menutup podcast hari ini kita minum dulu, bersulang. Bersulang. Terus. Tuh. Gila. Pace. Pace, Mantap. Papua Cerdas, Papua Papua Cerdas. Entertainment. Saya John Yewen. Oke. Dan juga Babe, thank you so much semua teman-teman semua, terima kasih banyak. Thank you.